Yang bahaya adalah gara-gara perang ini sekarang yang menjadi musuh Iran adalah negara-negara Arab. Amerika menyerang membuat orang Iran jadi bersatu kembali. Jadi kalau Korea Utara diserang sama seperti serangan terhadap Rusia. Sekarang mereka munculkan babak kedua. Setelah Epic Fury, dia akan munculkan Operation Economic Fury. Kalau di zaman Barack Obama itu kebijakan itu diteruskan, tidak ada perang. Orang sekarang baru bicara tentang Hormuz, tapi Iran masih punya kartu as. Januari 2026 ini, Khalid bin Salman pergi ketemu Menteri Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika, gitu, untuk berbagi data intelijen. Dia kasih data intelijen. Kalau kamu mau serang di Iran, ini datanya. Cina itu komit investasi $400 miliar di Iran. 350 masjid di bulan Januari demo itu dibakar di Iran. Apa mungkin orang Iran yang Islamnya begitu kuat membakar 350 masjidnya? Namanya itu nama selat itu gerbang air mata. Gerbang air mata. Ini apa satu kebetulan saya tidak tahu. Tapi kalau dia tutup itu memang dunia akan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kedatangan senior saya di bidang jurnalistik nih. Saya sebagai orang jurnalistik juga dulu nama ini menggelegar di dunia jurnalistik. Bang Pitan Aslani. Makasih Bang Aslani. Makasih ngobrol lagi. Jadi dulu di Jakarta Post. Ya lama itu. Terus kemudian kemana arahnya tuh di Jakarta Post? Batang melintang ke semua media internasional sudah masuk. Wah luar biasa. Prof, namanya melang melintang di dunia internasional, ya kita juga mau ngebahas tentang internasional nih, Bro. Betul. Tentu saja perang Iran Amerika Israel. Yang orang-orang menyebutnya juga ini bisa menjadi benih-benih perang dunia ketiga atau memang sudah terjadi dan lain-lain. Tapi sebelum masuk ke sana dan kita update apa yang terjadi pada saat kita tapping ini, mohon bisa ceritakan asal muasalnya perang ini itu apa? Karena gosipnya ini sebetulnya perang ekonomi. Terus ada yang bilang ini juga nuklir. Tapi apa sebenarnya, Prof? Oke. Jadi saya cerita titik startnya. Jadi kenapa jadi Amerika ngotot dan Israel ngotot menyerang Israel itu Amerika dan Israel ngotot menyerang Iran itu karena takut kalau Iran punya senjata nuklir. Nah, kalau Iran punya senjata nuklir maka semua sekutu Amerika yang di Jazirah Arab itu menjadi sasaran dan Israel menjadi sasaran. Nah, sekarang orang bertanya kan, kenapa jadi negara lain boleh punya senjata nuklir? Karena ada 9 negara di dunia punya senjata nuklir. Mana aja tuh, Prof? Amerika yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Israel, Korea Utara, India, Pakistan, Israel, Korea Utara. Nah, itu mereka punya senjata nuklir. Tapi Iran kenapa tidak boleh? Nah, jadi sejarahnya begini. Sebenarnya sejak tahun 1953 itu Amerika yang membangun nuklirnya Iran. Amerika melatih orang-orang Iran, transfer teknologinya. Waktu itu Presiden Dwight Eisenhower punya program namanya Atom for Peace. Nah, Atom for Peace ini dia train orang-orang Iran menjadi ahli nuklir. Kemudian kondisinya berubah ketika terjadi revolusi Iran, sehingga Amerika jadi bermusuhan dengan dengan Iran. Lalu yang tadi nuklir yang untuk damai itu dialihkan mulai tahun 1990 di bawah Profesor Mohsen Fakhrizadeh itu. Mereka melakukan pengayaan uranium untuk mengembangkan senjata. Nah, sebenarnya begini, di zaman Barack Obama menjadi presiden, itu Barack Obama sudah punya rencana. Oke. Barack Obama waktu itu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Maka 14 Juli 2015 itu 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa bawa Iran ke meja perundingan di Jenewa untuk melakukan pembatasan. Mereka membatasi Iran boleh melakukan pengayaan uranium Iran, tapi tidak boleh lebih dari 3,67% dan tidak boleh lebih dari 300 kg. Nah, pemicunya adalah sudah ada 15 laporan dari International Atomic Energy Agency. Terakhir itu 26 Februari, 2 hari sebelum perang itu.
International Atomic Energy Agency bilang pengayaan uranium Iran itu sudah sampai di atas 60%, menuju 80%. Kalau sudah 80% itu kan sudah weapons grade, sudah bisa bikin bom. Itu bisa jadi 11 bom. Jadi waktu itu laporan itu mengatakan sudah ada 440 kilogram uranium Iran, dari sebenarnya totalnya itu sekitar 2000 kilogram. Tetapi yang 60% ke atas itu 440 kilogram itu bisa bikin 11 bom. Ini yang Amerika takut, Israel takut, langsung bom itu. Iran langsung dibom habis-habisan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa jadi harus dibom Iran itu? Karena begini, karena tahun 1968 1 Juli itu Iran menandatangani perjanjian internasional yang namanya Nuclear Non-Proliferation Treaty. Jadi pelarangan penyebaran senjata nuklir. Nah, Iran jadi negara yang menandatangani dan meratifikasi itu. Lalu pada 7 Juli 2017 itu di sidang umum PBB mengeluarkan resolusi 71/258 itu yang menghasilkan TPNW, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons, itu total melarang produksi senjata nuklir. Iran tidak tanda tangan itu, makanya Amerika bilang, oh berarti dia mau bikin senjata nuklir. Nah, kemudian yang jadi pemicu terbesar itu adalah 10 Maret 2026 kemarin. Jadi setelah Ayatullah Ali Khamenei meninggal, kan anaknya diangkat itu, Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei waktu diangkat, dia memberikan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. Tuntutannya satu, Amerika harus cabut semua pasukan dari negara-negara Arab. Itu ada 52.000 tentara di sana. Harus keluar. Jadi di sana ada 27 pangkalan Amerika itu, 17 pangkalan angkatan udara dan 10 pangkalan angkatan laut. Itu harus keluar semua dari daerah itu. Itu jadi Amerika harus cabut pasukan. Yang kedua, Amerika harus cabut sanksi karena Iran ini 30.000 objek ekonominya itu kena sanksi, termasuk aset-asetnya di luar negeri itu diblokir total $100 miliar lebih. Jadi rekeningnya di bank-bank asing itu semuanya kan diblokir semua tuh. Nah, itu diblokir. Jadi Iran waktu itu minta tarik pasukan keluar dari situ, kemudian cabut semua sanksi itu dan bayar ganti rugi. Iran bilang Amerika harus bayar ganti rugi $500 miliar karena dari tahun 79 itu ke Amerika disanksi. Jadi dia tidak bisa ekspor, tidak bisa macam-macam. Jadi dia hitung-hitung ini harus bayar ganti rugi $500 miliar. Nah, bagaimana kalau Amerika tidak mau? 3 ultimatum. 1, dia tutup Selat Hormuz. 2, dia akan aktifkan perjanjian dengan Rusia dan Cina untuk membuka pangkalan militer mereka di dalam Iran untuk menghadapi Amerika. Yang ketiga, dia keluarkan kekuatan nuklirnya. Dia bilang begitu. Berarti diam-diam dia udah punya itu. Ini yang Amerika takut. Waduh, bahaya ini. Makanya Donald Trump kemarin itu kan bilang, ini kalau dia tutup Selat Hormuz, saya akan hapus semua peradaban di situ. Tadi malam dia ulangi lagi ancamannya itu. Dia bilang, kalau Iran tidak akan kembali ke meja perundingan babak kedua, dia akan bom semua jembatan dan semua pusat pembangkit tenaga listrik. Artinya akan padam total, industri mati, semua kantor mati itu. Itu rencana Trump. Nah, apakah Iran takut? Tidak. Iran justru juru bicara daripada parlemennya dan IRGC, Garda Revolusi, katakan Iran tidak akan menyerah sedikit pun dan tidak akan memenuhi tuntutan Amerika kecuali Amerika keluar dari teluk itu. Karena kemarin itu kapal tanker Tosca yang milik Iran itu kan ditembak sama Amerika dan disita. Itu berapa juta barrel minyak ada di situ, disita sama Amerika. Ini sehingga orang tanya, apakah nanti Amerika akan kembali ke meja perundingan? Yes. Hari ini delegasi Amerika berangkat ke Islamabad, tapi Iran nggak mau pergi. Nah, kalau Amerika tiba dan Iran nggak mau pergi, kan malu Amerika itu. Nah, sudah terbang jauh-jauh ke sana, tapi Iran nggak mau ke sana. Nah, Iran bilang, saya mau pergi kalau 1, kamu keluar dari Laut Oman itu, jangan blokir saya. Yang kedua, saya mau pergi kalau tuntutan kamu itu semuanya dirontokkan. Karena Amerika menurut pandangan Iran, Amerika tuntutnya ini over. Sekarang uranium itu sudah diperkaya dengan biaya mahal sekali, tapi Amerika katakan harus habisin semua.
Nah ini jadi masalah sekarang. Itu boleh nggak dibocorin sedikit, Prof? Itu kan susah tuh kita cari perundingannya itu apa sih? Sampai kok kelihatan Jadi begini, ada 10 tuntutan Amerika dan 15 tuntutan Iran. Gitu ya. Amerika minta tidak boleh punya senjata nuklir dengan cara apapun. Hapus semua, tidak boleh punya senjata nuklir. Nah, bagi Iran senjata nuklir itu kan deterrence. Deterrence apa ya? Harga diri, efek gentar. Dia butuh sebagai tentara. Dia butuh efek gentar. Ya itu self defense lah ya. Ya untuk self defense. Amerika tidak mau. Jadi tujuan Amerika ini sekarang adalah harus dilemahkan ini kekuatan nuklirnya ini dan berhenti mendukung Hezbollah, Hamas, Houthi dan jihad Islamiyah yang sedang berperang melawan Israel. Ini berhenti dukung itu, gitu. Amerika ingin diputus itu hubungan itu. Nah, Iran tidak mau. Nah, apalagi Iran suruh Amerika cabut dari negara-negara Arab. Itu kan Amerika tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena Amerika ada di Arab Saudi, ada di Bahrain, Qatar, ada di Uni Arab Emirat, Dubai. Itu kan berdasarkan perjanjian bilateral mereka. Jadi tidak bisa negara lain suruh batalkan ini, tidak bisa gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya kalau di zaman Barack Obama itu kebijakan itu diteruskan, tidak ada perang. Tidak ada perang terjadi. Karena waktu itu Presiden Obama sempat mengirim surat 2 kali kepada pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei yang sudah terbunuh itu. Kemudian waktu tahun baru Iran, Nowruz, itu Obama bikin video ucap selamat kepada masyarakat Iran, selamat tahun baru kepada masyarakat Iran, dan Obama katakan marilah kita mulai satu permulaan yang baru, new beginning, dia bilang begitu, untuk menormalisasikan hubungan gitu. Itu jadi Obama punya niat waktu itu tetapi kemudian Obama kan diganti. Nah, di zaman Trump ini yang hubungan yang tadinya Obama usahakan untuk diperbaiki malah rusak sama sekali. Jadi sekarang orang tanya, apakah perang ini akan meredah? Jawabnya tidak. Perang ini tidak akan meredah karena Amerika tetap ngotot tidak mau turunkan tuntutannya, dan Iran tidak mau menyerah karena bagi Iran pengayaan uranium ini adalah hasil daripada putra-putri bangsanya. Jadi dianggap sebagai satu kebanggaan, prestasi. Sama seperti dulu kita bikin pesawat terbang di Bandung itu kan kebanggaan nasional kita. Iya, Gatot Kaca kan begitu. Nah, bagi Iran seperti itu, ini kebanggaan dia gitu. Jadi sekarang Amerika bilang hancurkan, hapus semua, kirim ke negara lain gitu. Mereka merasa, wah ini harga diri mereka yang diganggu. Mereka nggak mau. Jadi Iran tidak akan mau menyerah untuk serahkan uranium itu. Nah, tapi kenapa Iran tetap ngotot untuk membiayai Hezbollah dan lain-lain itu, Prof? Begini, Iran kenapa ngotot itu? Karena di dalam sejak revolusi Iran, revolusi tahun 1979 yang memunculkan Ayatollah Ruhollah Khomeini, sejak itu Iran ini politik luar negeri dan dalam negerinya berubah total. Sebelumnya, jadi sebenarnya begini, ada awal yang menarik begini. Tahun 1953, kita mesti cerita ini banyak orang nggak tahu. 15 sampai 19 Agustus 1953 itu terjadi kudeta di Iran. Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dikudeta waktu itu atas rekayasa CIA. Jadi CIA waktu itu melakukan yang menggulingkan Perdana Menteri Iran waktu itu. Karena apa? Karena Perdana Menteri Mohammad Mossadegh ini atas keputusan Majelis Nasionalnya, jadi parlemennya mengeluarkan keputusan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, perusahaan tambang. Nah, termasuk perusahaan minyak Inggris waktu itu yang kemudian menjadi BP, British Petroleum BP itu. Nah, itu dinasionalisasi, jadi diambil Iran. Diambil alih begitu. Nah, ini kan keputusan parlemennya dijalankan oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh waktu itu. Nah, Inggris marah. Inggris waktu itu bujuk kepada Presiden Amerika, Presiden Truman, ayo kita serang Iran. Truman nggak mau. Tapi waktu Truman turun diganti oleh Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower terima bujukan daripada Inggris. Lalu CIA dengan MI6 kolaborasi
untuk menjatuhkan Perdana Menteri Mossadegh waktu itu. Tanggal 15 Agustus tahun 53 itu ada pejabat CIA yang bernama Donald Wilbur. Dia yang mengkonsepkan surat pemberhentian Mossadegh. Dia orang CIA. Dia yang konsepkan surat pemberhentian Mossadegh dan ditandatangani oleh Shah Iran waktu itu, Shah Reza Pahlavi, tanda tangan, lalu Mossadegh diberhentikan. Nah, gara-gara Mossadegh diberhentikan, itu rakyat marah kan, jadi demonstrasi besar-besaran. Lalu itu tanggal 15, tanggal 16, 17, 18 Agustus 1953 ini CIA melakukan demonstrasi tandingan. Jadi tadi rakyat pendukung Perdana Menteri ini berdemo supaya jangan dia diganti. Lalu CIA keluarkan waktu itu jutaan dolar untuk membayar demonstran, membayar militer. Ini udah ada deep state itu. Sudah ada dari situ, dari tahun 53 itu. Nah, nanti saya cerita kenapa ini juga begitu. Jadi ini sambungannya ini. Jadi tahun 53 itu dia keluarkan uang besar-besaran, bayar demonstran, bayar para ulama, bayar militer, bahkan mereka bayar hitman, pembunuh. Ya, pembunuh bayaran itu ya. Pembunuh bayaran untuk menghabisi Mossadegh waktu itu. Jadi tapi Mossadegh berhasil tidak jadi dibunuh, mereka gulingkan. Nah, setelah gulingkan tanggal 19 Agustus 53 mereka menyerbu kantor Perdana Menteri, lalu berusaha menangkap Mossadegh. Mossadegh kabur tapi ditangkap, lalu masuk penjara 3 tahun. Kemudian dia menjalani hukuman seumur hidup dan meninggal dunia dalam tahanan rumah itu pada tahun 1967. Ini pengalaman Iran bahwa waktu itu digulingkan rejimnya itu atas rekayasa CIA. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa 1953 itu deep state itu nyata tuh. Di Iran itu. Di Iran sudah nyata. Itu tahun 53. 19 Agustus 53 Mossadegh ditangkap gitu dan atas rekayasa daripada CIA. Banyak duit dia keluarkan waktu itu. Nah, perhatikan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang sekarang. Waktu Januari kemarin orang demo besar-besaran di Iran itu entah berapa ribu orang meninggal, kita tidak tahu. Tapi waktu Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi kasih pernyataan, dia bilang begini, kamu bayangkan siapa yang bisa terima di akal sehat apa betul orang Iran membakar 350 masjid? Coba 350 masjid di bulan Januari demo itu dibakar di Iran. Apa mungkin orang Iran Islamnya begitu kuat membakar 350 masjidnya? Ini banyak orang nggak perhatikan. Jadi saya ingat cerita tahun 53. Deep State itu tahun 53 itu CIA udah bermain. Nah, apalagi pernyataan daripada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dia katakan ketika demonstrasi itu terjadi, banyak demonstrasi yang meninggal ditembak dari belakang. Demonstran itu menghadap pasukan keamanan itu kan di depannya. Kenapa para demonstran itu menurut Menlu banyak yang ditembak dari belakang dan meninggal? Berarti ada campur tangan pihak lain. Pihak lain. Sehingga kuat dugaan beliau bahwa ini ada campur tangan asing yang masuk untuk mengadu domba antara pro pemerintah dan anti pemerintah demonstran ini, sehingga orang pada bunuh-bunuhan di sana. Nah, ini jadi dari tahun 53 sudah ada pengalaman cara CIA mengobrak-abrik pemerintah di sini. Jangan lupa, coba kita lihat di Afghanistan. Tahun 1980-an Amerika masuk, CIA masuk, membiayai mujahidin, mentrain mereka, ya. Kemudian dari situ lahirlah Taliban. Taliban kemudian bekerja sama dengan Al-Qaeda yang menghancurkan, membom itu Menara Kembar di New York kan, 9/11 itu kan. Nah, Amerika memulainya, tapi kemudian jadi bermusuhan dengan dia. Nah, di Iran juga begitu. Tahun 1957 itu Presiden Dwight Eisenhower membuat program Atom for Peace, gitu, membangun sampai 10 tahun kemudian sudah ada 20 reaktor nuklir sipil. Tapi sekarang jadi senjata makan tuan kan, dia yang mengajar orang sekarang jadi berbahaya bagi dirinya sendiri. Ini pelajaran, jadi mestinya kita perhatikan juga
Makanya saya selalu katakan begini, jangan pernah Indonesia percaya bahwa semua negara yang sekarang berbaik dengan kita akan seterusnya berbaik dengan kita. Jangan pernah percaya bahwa bila ada negara yang hari ini berbaik dengan kita akan seterusnya berbaik. Jangan percaya itu. Itu gombal politik. Jangan pernah percaya. Karena sudah terbukti. Dan kita lihat bagaimana cerita mujahidin di Afghanistan. Sekarang Amerika jadi bermusuhan dengan Afghanistan. Padahal dia yang dulu train. Coba lihat itu bagaimana Iran. Iran. CIA udah bekerja dari tahun 53. Bukan baru sekarang gitu. Dan perhatikan pernyataan daripada Menlu Abbas Araghchi. Siapa yang bisa terima di akal sehat di negara yang muslimnya begitu kental, 350 masjid dibakar, dihancurkan. Itu pasti bukan orang Irani yang muslim itu. Itu mana mungkin coba? Bayangkan, nggak usah 350, satu aja kalau dibakar di Indonesia seperti marah, ngamuk lah. Ini 350 masjid di Iran itu dibakar, hancur di dalam demonstrasi itu menurut Menteri Luar Negerinya. Coba. Nah, jadi di sini berarti ada campur tangan asing masuk untuk mengacaukan satu negara karena dia ingin kalau pemerintahnya lemah, kan dia bisa kuasai sumber daya alamnya. Seperti itu. Maka Indonesia juga harus hati-hati, kan begitu. Jadi memang panjang ceritanya sebelum perang ini ya. Ini panjang ceritanya. Israel ini ngapain ikut-ikutan nih? Kalau misalnya tadi kan dari tadi ceritanya Amerika. Nah, sebenarnya Israel ini begini. Israel ini sebenarnya kenapa jadi Israel bom Lebanon? Oke. Jadi begitu gencatan senjata Amerika dengan Iran lagi berantem, tiba-tiba bilang gencatan senjata 10 hari, begitu diumumkan Israel pergi bom Lebanon. Iya. Nah, karena Israel ini adalah pelaku utama dalam perang Iran ini, tapi dia tidak dilibatkan di dalam perjanjian pertemuan untuk ini. Oh, untuk perjanjian ini. Jadi ini bukan tripartit tapi tetap bipartit. Iya, dia tidak dilibatkan. Kecewa dia gitu. Nomor satu kecewa, nomor dua salah. Seharusnya begini. Jadi begini. Ada 4 negara ya. Jadi yang mengusahakan perdamaian ini yaitu Arab Saudi, Mesir, Turki dan Pakistan. Ya. Sekarang kita lihat Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan mau mendamaikan Israel dengan Amerika melawan Iran. Nah, kalau menjadi juru damai, syarat utamanya adalah posisinya harus netral dan harus bisa diterima oleh semua negara yang terlibat kan. Nah, Pakistan ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nggak ada hubungan diplomatik. Yang pas itu sebenarnya Mesir. Karena Mesir dengan Israel tidak ada masalah, dengan Iran, dengan Amerika, dengan Arab Saudi, Turki nggak ada masalah. Mesir yang paling cocok. Tapi kenapa Pakistan yang disuruh jadi juru damai ini sehingga muncul dugaan saya, jangan-jangan memang sengaja ini by design daerah kayak seperti gini supaya jangan terjadi perdamaian. Siapa lagi yang mendesain itu? Nah, ini kalau bukan negara besar siapa? Kan begitu. Jadi kepentingan negara besar. Sekarang kita harus lihat begini. Pertanyaan orang begini, kenapa sih Amerika itu selalu berperang di berbagai negara? Amerika kan tidak pernah berperang di negaranya sendiri. Dia perang itu dia datang ke negara orang gitu. Karena dia punya kapal induk kan. Dia bisa pergi ke mana-mana. Jadi dia kalau perang rakyatnya tidak akan kena. Gitu. Dia perang dia datang ke Libya, datang ke Irak, datang ke Vietnam, datang ke Afghanistan kan. Dia pergi ke negara orang, perang di negara orang gitu. Nah, jadi itulah strategi Amerika. Tapi sekarang begini, Amerika tidak mungkin bisa bersaing dengan Korea di elektronik. Tidak mungkin bisa bersaing dengan Cina di manufaktur. Begitu banyak produksi Cina di mana-mana. Gitu. Nah, satu-satunya yang diandalkan itu industri militer, industri senjata itu yang bisa menghasilkan bagi dia. Gitu. Di elektronik nggak mungkin dia lawan Taiwan, Cina, Korea, Jepang. Otomotif nggak bisa. Mobil-mobil Amerika mana laku di sini? Mahal banget kan? Makanya dia hanya bisa ambil keuntungan itu dari perang. Dia butuh perang itu, makanya perang itu bisnis, bos. Perang itu bisnis yang mahal banget, gitu. Nah, inilah yang Amerika kerjakan. Nah, sekarang kita tanya, dari sini akan kemana? Apakah ada perdamaian nanti di Iran ini? Sulit terjadi perdamaian. Karena apa? Karena kemarin Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent katakan babak berikut setelah ini perang ini kan dinamakan Operation Epic Fury. Epic Fury. Sekarang mereka munculkan babak kedua. Setelah Epic Fury, dia akan munculkan Operation Economic Fury.
Jadi ini jalan, dia akan munculkan babak kedua adalah Operation Economic Fury itu. Dia akan melumpuhkan Iran total secara ekonomi. Makanya dia akan bombardir semua pusat pembangkit listrik, artinya padam negeri itu. Semuanya, industri mati semua, itu tujuan Amerika. Dan infrastruktur dihancurkan, jembatan, jalan, apa segala macam akan dia bom semuanya. Tapi kan Iran pasti nggak diam aja kan? Iran pasti bertahan. Nah, lalu pertanyaan orang, tujuan Amerika pertama kali itu kan dia bilang bahwa dia ingin mengganti rejim, artinya ganti pemerintahan. Tidak bisa terjadi karena rejim itu hanya bisa berganti kalau angkatan darat masuk kan, seperti di Irak. Betul. Nah, ini dia perang di langit. Ya nggak pengaruh. Biar dia hancurkan 13.000 titik di Iran, dia udah bom 13.000 titik di Iran. Kalau tidak ada orang Amerika di darat, nggak bisa. Nah itu satu. Yang kedua, orang Iran yang tadi anti pemerintah dari bulan Januari, dia demo ingin ganti pemerintah. Tapi kemudian dia lihat rumahnya hancur, keluarganya pada mati, perusahaannya hancur dibom sama Amerika, dia jadi berbalik kan? Dia jadi berbalik. Tadi dia mau jatuhkan pemerintahnya, tapi dia lihat ini gara-gara Amerika hancur semua, harta benda saya pada hancur, keluarga saya pada hancur. Tadi dianya mau marah kepada pemerintah, nggak jadi. Dia balik marah kepada musuhnya, Amerika sekarang. Sehingga jadi persatuannya makin kuat dengan ini. Jadi semakin Amerika membom, itu semakin kuat persatuan di dalam Iran sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang lupa bahwa sistem pertahanan Iran itu disebut mosaic defense. Mosaic defense itu sistem pertahanan yang terdiri dari berbagai macam unsur yang independen tetapi bersatu jadi satu kekuatan. Ya jadi mosaik tuh. Jadi bisa dilihat gambar itu. Nah, itu sebabnya pemimpin tertingginya Ali Khamenei dibunuh, nggak ngaruh. Karena dia mosaik kan, yang hancur cuma satu ini, tapi yang lain kan masih hidup, masih ada. Jadi dia tetap melawan gitu. Nah, itu Amerika salah baca itu. Amerika pikir dengan membunuh pemimpin tertingginya lalu pada menyerah semua, tidak. Sistem pertahanannya mosaic defense. Yang kedua unsurnya adalah Iran punya kekuatan yang luar biasa namanya cultural defense. Jadi ketahanan budaya. Ketahanan budaya ini apa? Dia dengar kepada mullah. Dia dengar kepada para ulama. Jadi apa yang ulama katakan, dia berani mati untuk apa yang ulama perintahkan. Nah, jadi nggak bisa, tidak bisa, sulit sekali untuk melakukan pergantian rejim itu di Iran, sulit sekali. Jadi orang tanya, jadi akan kemana? Menurut saya Iran akan tetap bertahan dan Amerika yang perlu turunkan harganya sedikit kalau supaya bisa mencapai perdamaian. Kalau tidak, maka ini perangnya akan meluas kemana-mana. Ada satu rahasia dia. Orang sekarang baru bicara tentang Hormuz, tapi Iran masih punya kartu as, yaitu Selat Bab el-Mandab. Bab el-Mandab itu di Laut Merah. Itu ada Houthi di situ, proksinya dia. Jadi kalau Bab el-Mandab ditutup, terusan Suez mati, perdagangan Eropa dengan Asia mati total. Karena kapal dari Eropa kalau mau ke Asia harus belok lewat ujung Afrika sana, jauh sekali, lalu masuk lewat Selat Malaka baru ke Cina. Nggak mungkin terjadi itu. Tidak mungkin terjadi. Itu kartu as dia terakhir. Jadi kalau dia ditekan di Selat Hormuz, dia akan tutup itu Bab el-Mandab, seluruh dunia menangis. Saya jadi heran. Bukan heran, kaget juga. Bab el-Mandab itu artinya gerbang air mata. Itu namanya itu. Nama selat itu gerbang air mata. Gerbang air mata. Ini apa satu kebetulan saya tidak tahu. Tapi kalau dia tutup itu memang dunia akan menangis. Karena tidak mungkin Eropa dengan Asia bisa berdagang karena ditutup di situ. Habis semua itu. Mutar lewat Afrika sana baru lewat Selat Malaka pergi. Jadi strategis sekali, Ran. Sangat strategis. Oleh karena itulah makanya waktu itu Amerika Serikat ingin membesarkan Iran. Betul. Kan yang diincar kan sumber daya alamnya, minyaknya kan. Iya. Minyaknya yang dia incar. Kan begitu. Irak juga begitu kan, dia masuk ambil minyak. Venezuela juga begitu kan, dia masuk untuk minyak. Libya juga begitu kan, dia masuk ambil minyak. Tapi memang tadi perbincangan ini kalau kita lihat di film ya, MI6 dan CIA bergabung. Itu tinggal IMF Tom Cruise mesti datang. Jadi ini yang orang tidak perhatikan adalah bagaimana operasi intelijen asing ini masuk memporak-porandakan satu negara coba. Siapa bisa bayangkan di Iran ada 350 masjid dibakar dalam satu bulan. Jadi mohon maaf ini kita ke dalam negeri sendiri. Jadi kalau kemudian ada istilah deep state
Kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan hati-hati dengan asing yang mengganggu Indonesia. 1953 pernah terjadi di Iran. Terjadi Iran. Udah Dan terbukti. itu nyata itu. Nyata itu Perdana Menteri Muhammad Mossadegh digulingkan oleh CIA dan MI6. Yang membuka rahasianya justru Barack Obama sendiri. Barack Obama. Presiden Obama Itu membukanya. dia nggak sengaja ngebuka atau Bukan. emang dia sengaja buka tuh? Dalam rangka ambil hati Iran waktu itu. Jadi kejadiannya itu tahun 2009 di sela-sela sidang umum PBB, Barack Obama itu kan tulis surat kepada Ali Khamenei, pemimpin tertinggi waktu itu, berusaha bicara Mengambil hati bagaimana lah. caranya supaya bisa melunakkan Terbuka gitu. kan begitu. Dia bikin video ucap selamat hari Nowruz, hari tahun baru Iran. Kemudian dia katakan ini, marilah kita mulai satu awal yang baru. Dia bilang begitu. Lalu dia memberikan indikasi bahwa Amerika mengakui keterlibatan CIA di dalam kudeta tahun 1953. Itu Obama sendiri yang mengungkapkan. Jadi bukan cerita karang-karangan, bukan fiksi, bukan produksi Hollywood, tapi emang kejadian. Presiden sendiri yang itu Obama buka itu 1953 itu. Nah gini Bang, tadi kan itu kita sudah bicara asal-usul. Bagaimana situasi hari ini? Kalau tadi Bang Pitan menyampaikan bahwa sulit ini perang ini mereda, apa yang terjadi hari ini dan esok? Akankah, tapi namanya ada perang dunia ketiga itu? Begini, perang dunia ketiga itu baru bisa terjadi kalau Rusia dan China terlibat secara militer berhadapan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Baru bisa itu terjadi. Tapi dengan perang Iran ini, sekarang peta kekuatan itu berubah total. NATO sudah retak. Gara-gara Donald Trump mau ambil Greenland, NATO udah retak sekarang. Dia nggak bisa diharapkan. Donald Trump bilang, datang dong, bantu saya bebaskan Selat Hormuz, kan begitu kan? Nggak mau, Eropa nggak mau datang. Padahal dulunya tuh oke banyak kan? Nggak mau. Ya? Jadi Inggris, Jerman, Perancis, kemudian Spanyol bilang, loh, kamu perang di Iran kan nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba aja, tiba-tiba udah kepepet baru minta saya, nggak mau dia. Eropa nggak mau datang. Nah sekarang justru negara-negara Eropa ini sedang melobi untuk membuat aliansi baru, kelompok baru namanya Coalition of the Willing. Jadi koalisi orang-orang yang mau, gitu. Coalition of the Willing. Mereka akan libatkan Rusia, China dan Iran dengan Eropa. Coba. Kalau Rusia, China dan Iran dilibatkan dalam Coalition of the Willing, Amerika jadi berdiri sendiri di sana. Jauh lagi. Jauh lagi. Ini Eropa akan merangkul Rusia, China, Iran, dan India sudah confirm kemarin membentuk Coalition of the Willing itu. Sehingga peta dunia akan berubah. Kita nggak ikutan Coalition of the Willing. Kita nggak ikutan, kan kita ada di BRICS. Kita ada di BRICS. Kan, kita di BRICS. Nah, Presiden kan kemarin 13 April kemarin kan ketemu Presiden Putin. Dalam rangka bicara tentang energi. Jadi Rusia kan menawarkan kita beli energi dari Rusia. Nah ini Presiden ke sana untuk bicara itu karena Rusia juga menawarkan, Rusia mau bangun reaktor nuklir sipil di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan dia akan kasih 250 megawatt, di Sumatera dia kasih 250 megawatt, itu sebagai titik awalnya. Nah jadi kita akan dapat itu dari Rusia, itu sudah dua presiden sudah bicarakan itu. Tapi yang menarik gini, Malaysia, jadi sekarang ini Malaysia itu kemarin Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu katakan bahwa delegasi Petronas sudah memulai pembicaraan dengan Rusia untuk membeli minyak dari Rusia. Sama dong ya? Ya, jadi dia tidak mau tergantung lagi kepada Selat Hormuz, minyak dari situ. Dia akan beli minyak dari Rusia. Nah, Vietnam juga begitu. Jadi Malaysia Vietnam akan ikut jejak Malaysia. Filipina yang adalah sekutu terdekatnya Amerika sendiri sudah kirim surat kepada Amerika bilang, tolong izin, jangan kita dibatasi, kita mau beli minyak dari negara lain, dia bilang. Jadi ada berapa calon, Rusia, Kanada, Kolombia dan Argentina. Filipina akan lari ke situ. Sementara Malaysia dan Indonesia akan pergi ke Rusia. Nah, Vietnam juga akan pergi ke Rusia, minta beli minyak dari Rusia. Jadi artinya apa? Ketergantungan terhadap negara-negara Arab itu akan berkurang karena ini kan masih masalah di sana. Kita nggak tahu sampai kapan perang ini. Ini masih jalan perang ini. Nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di harga minyak.
Jadi memang di negara-negara sudah ada himbauan dari International Energy Agency untuk melakukan penghematan di semua negara. Ganjil genap, terus kemudian kerja dari rumah, semuanya itu sudah dilakukan. Di India sudah keluarkan peraturan membakar jenazah. Mereka di sana kalau meninggalkan dibakar. Itu nggak boleh pakai gas. Pemerintah keluarkan aturan baru. Gas hanya dikhususkan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Begitu sekarang. Yang mati diapain? Kubur? Pakai kayu api, kayu bakar. Oh, kayu api. Oh. Jadi semua negara sudah adakan penghematan seperti gitu. Nah, kalau di Indonesia kan bukan zaman Mahabharata tuh pakai kayu bakar lagi. Kayu bakar begitu. Jadi ini memang kalau orang tanya, apakah kita akan menuju dunia yang semakin damai? Jawabnya tidak. Hah? Kita tidak akan semakin damai. Serius, Bro? Kita tidak akan semakin damai. Ke depan ini karena Iran dengan Amerika, Amerika plus Israel dengan Iran ini sulit sekali didamaikan. Yang bahaya begini. Yang bahaya adalah gara-gara perang ini sekarang yang menjadi musuh Iran adalah negara-negara Arab. Jadi sekarang Arab ini berhadapan dengan Iran karena ketika Selat Hormuz itu ditutup, itu maksudnya apa? Supaya Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat tidak bisa ekspor lewat Selat Hormuz. Karena mereka kan berbagi laut dengan Iran di Selat Hormuz itu. Jadi dengan Iran tutup itu Selat Hormuz, artinya 6 negara Arab ini tidak bisa keluar. Jadi mereka jadi musuhnya Iran sekarang. Apalagi mereka ini adalah tempat Amerika hadir, militer Amerika hadir di sana pangkalannya. Sehingga dengan hadir di situ, nah ini jadi masalah. Nah ceritanya itu sebenarnya begini. Awalnya itu 8 Juni 1974. Tanggal 8 Juni 1974 itu putra mahkota Fahd yang kemudian menjadi Raja Fahd di Arab Saudi itu pergi ke Washington DC dan menandatangani perjanjian yang dikenal dengan julukan Petrodollar Agreement. Ya, betul. Di mana Arab Saudi mengekspor minyak itu didenominasi dalam US dollar. Lalu sebagai gantinya Amerika kasih perlindungan militer, kan begitu. Nah ini yang kemudian negara lain ikut-ikutan, jadi semua dagang dalam dolar itu waktu itu. Nah sehingga Arab Saudi ini sudah 80 tahun ini, lebih ini 82 tahun ini mereka punya hubungan yang sangat kuat dengan Amerika. Nah Arab Saudi ini adalah meskipun dia negara Arab, tapi dia ini adalah sekutu terdekat Amerika yang non NATO. Sekutu terdekat. Jadi November 2025 itu putra mahkota MBS pergi ketemu Presiden Trump dan suruh ngebom itu Iran. Itu September 2025. MBS yang suruh itu. MBS yang kakaknya Jokowi itu. Jokowi kan ngaku kan? Itu kakaknya kan? Oh gitu. MBS yang Muhammad bin Salman itu. Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi. Nah, putra mahkota Arab Saudi itu November 25 ketemu Trump untuk minta dibom itu karena dia tahu Iran lagi bikin nuklir. Kemudian adiknya itu bernama Khalid bin Salman, itu adalah Menteri Pertahanan. Januari 2026 ini Khalid bin Salman pergi ketemu Menteri Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika gitu, untuk berbagi data intelijen. Dia kasih data intelijen. Kalau kamu mau serang di Iran, ini datanya. Titik ini. Itu dikasih sama Menteri Pertahanan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini justru negara yang merasa terancam kalau Iran ini punya nuklir. Kan begitu. Kenapa dia terancam ya? Kenapa merasa terancam? Karena Iran itu punya proksi di Yemen. Ya. Yemen ini yang bolak-balik, Houthi ini bolak-balik ngebom Arab Saudi ini. Depot minyaknya Aramco. Aramco itu kan Pertamina-nya Arab Saudi. Aramco itu kan ulang-ulang dibom sama ditembak sama Houthi dari Yemen. Gitu. Jadi Houthi di Yemen ini adalah proksi daripada Iran yang bolak-balik serang Arab Saudi. Makanya Arab Saudi makin takut kalau Iran ini punya nuklir. Dia bisa jadi sasaran. Nah, makanya dia suruh Amerika habisin itu tetangga saya itu. Terus dia kirim Khalid bin Salman itu. Dia kirim adiknya, Menteri Pertahanan Khalid bin Salman pergi bagi data intelijen. Di sini kalau kamu mau serang ini titik-titiknya di sini. Coba. Kita mesti tanya Jokowi bin Salman. Coba. Jadi inilah peta politik yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah sekarang jadi bagaimana?
yang akan mendukung Iran itu bukan negara-negara Arab. Yang akan mendukung Iran adalah Cina dan Rusia. Gitu. Menarik. Cina dan Rusia yang akan mendukung Iran. Karena apa? Cina itu komit investasi 400 miliar dolar di Iran. Dan setiap hari itu kan Cina butuh 10 sampai 11 juta barrel minyak. Sebagian besar keluar dari Selat Hormuz itu. Jadi Cina butuh Iran, Cina. Temannya Iran itu justru banyak negara Afrika berarti. Iya, negara-negara Afrika dan negara yang paling besar itu Cina dan Rusia. Kan mereka sudah punya perjanjian, perjanjian strategis, ya, perjanjian kemitraan strategis. Jadi Cina dan Rusia yang akan membantu, sementara negara-negara terkemuka di Jazirah Arab itu Arab Saudi, Uni Arab Emirat, Bahrain, Qatar dan segala macam, mereka ini adalah sekutunya Amerika yang akan menghantam itu. Jadi petanya seperti itu. Kalau Prof bilang, Bang Peter kan tadi meragukan nggak akan selesai ini perangnya. Terus masa perang terus akan damai ataukah ada kayak perang dingin waktu zaman Rusia, ada di kuncinya. Soviet Amerika dan lain-lain? Kita akan dapat tanda apakah perang ini mereda atau tidak di bulan Mei. Karena bulan Mei ini Presiden Donald Trump akan ketemu Xi Jinping di Beijing. Di Beijing. Itu. Tadinya sebenarnya dia ketemu di April, tetapi gara-gara perang dia tunda ke Mei. 14-15 Mei dijadwalkan Donald Trump akan ketemu Xi Jinping di Beijing. Kalau Donald Trump ketemu Xi Jinping di Beijing, itu kan mereka pasti ketemu, ada acara jamuan makan malam, duduk begini. Kalau sudah duduk begini bertemu kan orang tidak bicara perang kan? Iya, pasti bicara cuan lah. Orang kalau sudah ketemu begitu kan dua-dua bicara cuan. Bagaimana caranya gitu. Mungkin dari situ kita harapkan Cina bisa meredakan. Cina bisa suruh Amerika turunkan tuntutannya dan dia bisa bilang sama Iran, udah tuntun kita urus dagang aja begini-begini. Kita harapkan di situ. Jadi apakah nanti ada kaitannya dengan pemilu selanjutnya Amerika Serikat? Sangat. Itu kan bulan Juni. Ya, itu sangat akan berpengaruh. Karena apa? Karena saat ini pun di negara-negara bagian Amerika kan sudah banyak orang demo di sana-sana. Kesel, marah. Demo, orang kesel. Bahkan sebenarnya di di kalangan kaum kritis di Amerika itu banyak yang mengkritik kerjaan Donald Trump ini kan bikin pusing semua orang. Gara-gara kebijakannya ini kan harga barang pada naik semua di sana. Gitu kan? Harga barang pada naik semua. Dengan ditutup ini kan berarti industri nggak jalan. Industri nggak jalan, produksi nggak berkurang kan begitu kan? Jadi harga barang pada naik semua. Itu pada saat Trump ketemu dengan Xi Jinping, Putin nggak marah? Nggak. Putin nggak marah karena di atas kertas itu di depan banyak orang itu seolah-olah ini Amerika dengan Rusia ini musuhan. Tapi kalau Putin ketemu dengan Trump kan mereka udah ketemu. Ya udah pernah. Itu kan santai ngobrol, jabat tangan, makan bersama, ketawa-ketawa gitu kan beda. Ya. Jadi kalau sudah pertemuan di tingkat kepala negara itu kan tidak bermusuhan, orang bicara strategis rencana besar gitu. Yang marahan itu ada yang di bawah ini yang menteri-menterinya akan beradu argumentasi. Kalau presiden tidak. Jadi justru kepentingan Trump jauh lebih besar di pertemuan itu dibandingkan Xi Jinping. Ya, jadi makanya kita harapkan 14-15 Mei itu rencana Presiden Trump ketemu dengan Presiden Xi Jinping. Mudah-mudahan di situ Xi Jinping bisa meyakinkan Trump untuk turunkan sedikit, lalu dia bisa meyakinkan Iran. Mudah-mudahan Cina bisa memainkan peran sehingga perang itu bisa mereda. Karena kalau bukan Cina tidak ada orang yang ini. Siapa yang bisa pengaruhi Donald Trump dan Iran? Tidak bisa. PBB kan tidak bisa bikin apa-apa. PBB. Ya apalagi Pak Yusril udah jadi menteri sekarang. Ya. Bukan PBB itu. Bukan PBB itu. Jadi memang ini perang ini Dewan Keamanan PBB tidak bisa ngapa-ngapain gitu, dan tidak ada negara yang bisa menghentikan kecuali negara besar yang punya kekuatan juga power. sama. Ya siapa? Ya Cina, karena Rusia kan masih ada masalah di Ukraina. Jadi Cina yang kita harapkan. Nah, memang dalam ilmu negosiasi hanya bisa terjadi bila di antara para pihak memiliki kekuatan yang sama. Sama begitu. Nah, setidaknya itu. Kenapa jadi kemarin perundingan itu gagal? Nomor satu karena pemilihan Pakistan itu masalah. Karena dia tidak netral kepada semua. Apalagi begini, September 2025 itu Pakistan dengan Arab Saudi menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Jadi kalau Pakistan diserang, Arab Saudi wajib bantu. Arab Saudi diserang, Pakistan wajib bantu. Makanya Pakistan waktu perang ini meletus, Pakistan mengirimkan 13.000 pasukan ke Arab Saudi untuk berjaga-jaga di sana. Gara-gara hubungan ini,
Iran curiga dong. Loh, Iya. ente katanya mau netral, tapi kok kirim pasukan ke Arab Saudi? Bagaimana sih? Nah, Arab Saudi ini kan sekutunya Amerika yang lagi serang saya. Kan begitu. Iya. Makanya Iran bom lagi kan, serang lagi Arab Saudi itu. Itu apa nggak mungkin Pakistan digantikan Indonesia kan karena kita udah siap kata Pak Prabowo. Nah, sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kita punya pengalaman. Kamboja kita Ya, damaikan kan. Kamboja itu rumit sekali itu. Ada Khmer Merah, Vietnam, Cina, Perancis semuanya punya kepentingan. Tapi bisa kita damaikan. Kenapa? Karena posisi Indonesia diterima oleh semua pihak. Itu Oke. nomor satu. Nah, kita Negara bicara orang yang dengar. ramah, Nah, gitu kan ya. orang dengar. Nah, Pakistan kan ngomong Iran, bagaimana Iran mau dengar orang dia kirim pasukan ke Arab Saudi untuk Bantu Arab Saudi. bantu Amerika kan? Ya, ya. Nah, jadi posisi dia tidak netral itu yang menjadi masalah pertama. Itu masalah utama yang pertama. Yang kedua, menjelang delegasi Amerika tiba, ini Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif itu bikin kesalahan besar. Dia umumkan di media sosial bahwa seharusnya Amerika usir keluar tuh semua orang Yahudi keturunan Eropa. Dia bilang begitu. Oh. Maksud dia tuh Netanyahu. Ya. Karena Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu itu bapaknya bernama Benzion Mileikowski, itu orang Polandia. Oke. Ibunya itu bernama Sheila Segal, itu orang Lituania. Gitu. Jadi waktu Menteri Khwaja Asif bilang usir semua orang Yahudi keturunan Eropa keluar dari situ gitu. Ini Terus Israel ibu. marah, Amerika juga marah. Amerika bilang loh, kamu itu mau jadi juru damai, jangan bakar situasi dong, harusnya meredam situasi. Ya. Kamu malah membakar, makanya mentok itu. Jadi Amerika pergi di meja perundingan itu sudah dengan Males iya malas bete, ini, kesel. gimana kesel ini. Nah ini Banyak- sekarang tetap pergi ke Islamabad mau tetap apa? ke Islamabad kenapa? Karena Pakistan kan hilang muka dengan gagal ini. Ya. Hilang muka, jadi dia berusaha untuk bagaimana biar bisa paling Jadi tidak ada lagi. hasil yang dicapai. Nah sekarang hasilnya apa? Ada indikasi kemarin dari Donald Trump, dia bilang karena ada 100 miliar dolar aset Iran yang dicairkan dibekukan di luar negeri. Donald Trump bilang saya akan lepas 20 miliar dolar, mau nggak kamu? Saya lepas 20 miliar dolar itu, tapi uranium itu kasih saya. Dia bilang begitu. Iran tidak mau. Iran bilang itu dua urusan yang berbeda. Gitu, bicara uranium, bicara ini. Lo mau bicara beli uranium lain. apa gimana Nah, gitu dia kan? nggak mau. Dia nggak mau. Padahal Trump pikir bahwa inilah bargain terbesar dia yang dia mau Dia lepas cuan lepas lah gitu. itu yang dari 100 miliar dolar, dia mau lepas 20 miliar dolar kasih ke Iran, dengan harapan mudah-mudahan Iran senang, lalu oke lah, jangan teruskan program nuklir Iran. Iran nggak mau. Orang self defense. Ya Iran nggak mau. Terlalu mahal harganya menurut saya. Iran nggak mau. Nah kalau Iran nggak mau, dia bilang apa? Mungkin dia bilang oh oke, nggak jadi 20-30 deh. Kita nggak tahu nanti ke depan gimana. Kan begitu. Jadi susah untuk damai itu sulit karena kenapa? Karena bagi Iran ini kebanggaan nasional, Betul. harga diri, kedaulatan itu bagi Iran gitu kan. Dan tadinya orang-orang yang anti pemerintah setelah melihat kerusakan begitu banyak, mereka jadi berbalik mendukung pemerintah karena negaranya yang dihancurkan kan. Kan begitu sekarang. Jadi Iran menyerang ini membuat Amerika menyerang membuat orang Iran jadi bersatu kembali. Di samping itu, kalau Amerika melanjutkan serangannya, kan Rusia dengan Cina kan lagi lihat ini. Oh kekuatannya sampai sini. Oh senjatanya Dihitung ke sini. ya? Dihitung. Dihitung. Oh dia bisa ukur-ukur nih. Nah karena dia pikir begini loh. Katanya negara superpower. Kenapa? Tapi lawan satu negara berkembang kok nggak bisa nggak bisa habis kan begitu kan? Nggak gua selesaiin. Berarti nggak kuat-kuat amat nih kan? Serbu gitu ya. Yang dia hitung begitu. Jadi Amerika dengan Cina, para ahli strateginya pasti lagi hitung-hitung nih. Rusia dan Cina. Rusia dan Cina, dia pasti lagi hitung-hitung nih berapa kekuatan Amerika. kekuatannya, dia pakai peluru kendali apa, jarak tembak apa, kan begitu kan. Apalagi kan misalnya drone. Iran punya drone itu harganya $20.000 dia produksi. Untuk menangkisnya itu Patriot punya missile rudal itu sekali lepas satu rudal itu kan $4 juta. Oh, Untuk menangkis 20.000. drone yang $20.000. Nah belum tentu langsung kena. Iya. Gitu loh. Jadi satu drone datang, senjata Patriot keluar itu bisa meleset. Jadi mungkin 2-3 baru kena satu drone. Jadi bisa-bisa $12 juta dia keluarkan untuk menangkis satu $20.000 itu. Itu yang bikin sekarang stok persenjataan Amerika tuh menurun, menipis. Produksinya kan lama banget. Tapi itu yang menurut saya menarik tuh Bang. Rusia sama Cina ngitung nih kekuatannya. Dia ngitung kan?
Apalagi angkatan darat nggak berani masuk. Iya. Kan dia udah hitung, kita udah tahu nih. Belakangan nanti di kemudian hari kalau kita perang sama dia, kita udah tahu, kita bisa ukur kekuatan Masuk dia. lewat mana nih? Kita udah ukur angkatan udaranya begini, angkatan darat apa jenis persenjataannya apa. Itu Rusia dan Cina. Jadi sebetulnya Amerika Serikat sedang menelanjangi dirinya sendiri. Betul. Jadi semakin perang ini diperpanjang, dia memamerkan kekuatannya yang sekaligus menjadi kelemahannya ketika dianalisis oleh para lawan-lawannya. Dan lawan-lawannya akan membantu Iran supaya lebih telanjang lagi Ya, di Amerika. makanya. Nah, tujuan perang ini beda. Amerika ingin perang ini cepat selesai. Ya. Kalau Iran ini, perang Iran ini istilahnya war of attrition. War of attrition itu artinya perang yang dirancang untuk menguras tenaga lawan. Begitu. Jadi ini kamuflasenya aja ekonomi Iya, ya. iya. Perebutan minyak segala, tapi lebih dari itu sebetulnya jangan-jangan ini perang untuk menguasai dunia juga. Betul. Jadi sekarang peta dunia kan langsung berubah ini. NATO udah retak. Ya. Eropa lagi bentuk coalition of the willing yang akan mencakup India, Cina, Rusia, Iran, Iya, kan iya, begitu iya. kan. Jadi tadinya kan NATO yang orang paling takut, sekarang berubah total ini. Sudah berubah total. Oke. Nah, sementara negara-negara kuat lainnya ada berkelompok di BRICS termasuk Indonesia. Ya. Sudah ada di BRICS. Jadi sedang berubah ini. Peta dunia ini sudah berubah. Satu Prof, variabel yang dari tadi kita lupa bincangkan, Korea Utara. Nah, ini menarik. Sebenarnya begini. Jangan diinin Prof. Oh iya, sorry. Iran itu, ya, jadi Iran itu sebenarnya dia bisa melakukan pengkhianatan uranium, dia bisa memproduksi senjata nuklir, dia bisa memproduksi ballistic missile, peluru kendali ICBM antar benua, tapi dia harus bisa seperti Korea Utara. Korea Utara itu menandatangani perjanjian nuklir Non-Proliferation Treaty NPT 1968, tapi dia 12 Desember 85 dia tanda tangan, tapi 2003 dia keluar. Setelah dia keluar dia tidak terikat lagi kan? Dia bebas. Sekarang dia sudah bisa bikin senjata peluru kendali antar benua. Dia bisa tembak ke Amerika nyampe dari Korea Utara. Gitu. Nah, karena dia tidak terikat perjanjian. Nah, Iran kalau mau harus begitu juga. Dia harus berani keluar dari NPT itu supaya dia tidak terikat oleh perjanjian apapun. Nah, kenapa jadi Amerika masih ngotot ambil uranium dia, suruh hapus uranium dia? Karena dia masih di NPT itu. Keluar dulu seperti Korea Utara. Korea Utara cabut, dia sudah bebas dari semua perjanjian, dia tidak terikat apapun, tidak ada negara yang bisa larang dia karena dia tidak berjanjikan apa-apa. Benar kan nih Prof? Amerika Serikat tidak berani menyerang Korea Utara karena seluruh rudal nuklir Korea Utara mengarah ke Korea Selatan. Nah, memang saya pernah sampai di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan namanya Panmunjom. Itu daerah yang ada disebut DMZ, Demilitarized Zone. Daerah yang demilitarisasi oleh PBB, pasukan PBB ada di situ. Nah, memang Korea Utara itu sebagian besar APBN-nya, anggarannya itu untuk membangun militer, pertahanan militer. Korea Selatan ini sekarang ini dia mengharapkan payung militer dari Amerika untuk melindungi dia, gitu, melindungi dia. Tapi gara-gara krisis ini sekarang dia lagi cari-cari minyak di lain tempat juga. Mau Korea Selatan? Korea Selatan cari minyak di lain tempat juga. Mungkin dia juga akan beli dengan posisinya sama dengan Filipina, sekutu dekat Amerika. Jadi kalau mau beli minta izin dulu ke sana kan gitu. Tapi kalau dia nggak begitu ya repot, dia industri begitu besar kan, dia perlu minyak gitu. Jadi mau tidak mau dia harus cari dari tempat lain juga. Nah, Korea Utara itu repotnya begini, orang Korea Utara dan Korea Selatan itu kan masih bersaudara. Ada marga ya Kim di sini, Kim juga di sini. Marganya sama kan begitu ya. Jadi waktu saya sampai di perbatasan itu, kira-kira jarak 200 meter dari garis perbatasan itu, di bagian Korea Utara itu ada satu gedung besar, dan orang-orang Korea Utara itu kayaknya orang-orang tua itu semua itu, kakek nenek begitu, berdiri lalu pegang kardus gitu, lalu tulis nama marga mereka, gitu. Ini marga ini, mereka tulis lalu lambai-lambai begini gitu. Nah, jadi mungkin harapan dia supaya orang di sini tahu bahwa kita ini masih bersaudara, kira gitu. Tapi mereka nggak berani lewat mati mereka, begitu. Kasihan juga orang-orang di Korea Utara itu, kasihan mereka itu. Jadi mereka lambai-lambai nama marganya di kardus lalu begini suruh kita baca gitu. Ini ada yang marga Kim, ada marga Lim, marga apa begitu. Nah itu betul nggak? Jadi kan pertanyaan saya kan tadi kita bahas Amerika berani serang Iran karena ABCD.
Tapi kenapa nggak berani serang Korea Utara yang terbukti memang punya rudal antar benua itu misalnya? Karena 2024 Korea Utara itu sudah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia. Jadi kalau Korea Utara diserang sama seperti serangan terhadap Rusia. Oh, bukan berarti bahaya buat Korea Selatan yang sekutunya Amerika juga. Bukan. Perjanjian pertahanan bersama itu artinya serangan terhadap Korea Utara adalah serangan terhadap Rusia. Demikian pula sebaliknya. Serangan terhadap Rusia adalah serangan terhadap Korea Utara. Jadi Berarti itu kalau berani serang satu, Jadi kalau Amerika berani serang Korea Utara kan sama saja serangan terhadap Rusia dong. Iya. Bangun Rusia dan Korea Utara. Nah, sementara Korea Utara dengan Cina juga punya perjanjian, Rusia dengan Cina juga punya perjanjian. Jadi kalau Korea Utara diserang, Rusia akan bangun, Cina akan bangun karena mereka sudah punya perjanjian. Oke, Prof. Gitu. Jadi nggak berani ini Korea Utara tidak akan berani dipegang. Diserang ya. Di sini nggak. Bang, kan ada yang mengatakan bahwa bahkan Pak Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang paling aman selama perang ini. Komentar Bang Begini. Titan. Lihat peta kita, negara kepulauan. Ya. Negara kepulauan. Kalau kita diserang dari udara, kita tangkis pakai apa? Kita pakai dukun, Pak. Pakai dukun. Ya, apa namanya? Santet. Santai kan gitu kan. Jadi lupa rudalnya di Kita atas. nggak punya Patriot, kita nggak punya Iron Dome, kita nggak punya rudal anti rudal untuk menangkis. Padahal luas sekali di pulau-pulau kita 17.000. Bagaimana? Nggak. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita belum diserang? Itu kan pertanyaannya. Ya. Sebenarnya di mana kekuatan kita? Jadi kita belum diserang. Ya. 2, 1, kekuatan kita adalah politik luar negeri. Karena kita masih punya politik luar negeri yang bebas aktif dan sejak zaman SBY sampai Prabowo itu kita diumumkan jargon bahwa 1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ya. Nah ini didengar oleh seluruh dunia. Oh, Indonesia ini orang baik, nah, mau bersahabat dengan kita, kan begitu. Jadi ngapain kita serang orang baik, begitu kan? Nah, tetapi ngapain kita serang orang baik, kan begitu. Nah, tetapi ada alasannya juga. Yang kedua adalah kita punya banyak sekali sumber daya alam. Iya. Ya, jadi mereka pikir daripada bermusuhan dengan dia, mendingan berdagang dengan dia, kan begitu. Nah, bermusuhan dengan dia. Tapi yang tadi saya katakan, jangan pernah percaya negara yang berbaik dengan kita akan seterusnya berbaik dengan kita. No, tidak akan begitu. Kita harus waspada. Kenapa? Karena di semua negara kan penduduknya tambah banyak. Ketika penduduknya tambah banyak, tekanan ekonominya tambah berat, orang cari kerja makin susah, kan begitu kan? Pemerintah perlu menghidupi begitu banyak rakyatnya, nggak bisa, makin susah. Ya orang bisa berubah pikiran, kawan bisa jadi lawan. Jangan-jangan, aduh. Jadi ini mohon maaf nih Prof, ini saya mungkin loncat kejauhan. Tadi Prof bilang salah satu kekuatan kita adalah sumber daya kita banyak. Banyak. Nah, jangan-jangan malah kita jadi lahan pertempuran nanti. Nah. Mereka bertempurnya di sini rebutan sumber daya kita. Ya, seperti itu yang pernah terjadi zaman dulu kan? betul. Dari sejak zaman kerjaan dulu kan. Iya. Asing-asing itu datang ke kita kan mau cari rempah-rempah kita. Sampai sekarang masih cari kita punya sumber daya alam. Sampai sekarang. Nah kalau kita mau lihat peta kita, gitu. Saya katakan kekuatan kita selama ini yang kenapa kita tidak diserang, karena kita punya hubungan baik dengan begitu banyak negara kan. Politik luar negeri kita itu yang membuat menjadi benteng kita selama ini, kan begitu. Tetapi sekali lagi saya katakan di dunia ini tidak ada yang abadi. Iya. Yang abadi hanya kepentingan. Tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada juga lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Orang bisa berteman pada titik tertentu, tapi ketika nggak usah banyak-banyak di dalam keluarga saja kan beda-beda. Apalagi dalam satu negara yang begini besar penduduk. Apalagi hubungan antara negara yang penduduk begini banyak dengan negara lain yang juga punya penduduk begitu banyak. Jadi ke depan itu politik luar negeri kita harus benar-benar lebih canggih dan harus ingat orang mengincar Indonesia karena sumber daya alam, gitu. Jadi kita sumber daya alam harus kita harus punya kekuatan untuk melindungi sumber daya alam supaya kita mendapat manfaat terbesar bagi Indonesia. Jangan sampai orang lain yang dapat manfaat terbesar sementara kita tidak, gitu. Coba lihat Venezuela. Venezuela presidennya diculik bawa lari, sekarang Amerika yang kuasai dia. Iya. Irak presidennya digulingkan, digantung, lalu masuk perusahaan-perusahaan Amerika ke sana untuk ambil minyaknya. Nah sekarang lagi dicoba di Iran, kan begitu kan? Jadi ujung-ujung dari semua perang ini, ujung-ujungnya itu ada bisnis di belakangnya. Ada bisnis di belakangnya. Gaza udah hancur. Nah kalau Gaza udah hancur kan, orang lihat apa?
Ini rekonstruksinya bagaimana? Perlu berapa banyak Iya, kontraktor masuk iya, ke sana? Bisnis lagi nanti itu. Oh, Nanti duit bisnis lagi ya, cuan lagi. cuan lagi di sana. Kalau itu jalan, programnya jalan kan siapa? Berapa banyak kontraktor masuk ke sana? Makanya mantunya Donald Trump kan yang lagi bikin master plan untuk membangun kembali rekonstruksi di Gaza itu. Itu kan konstruksinya segala macam, duit lagi di sana itu. Jadi di balik itu semua ada kalkulasi bisnis. Bang, Desember 2026 selesai nggak nih perang? Begini, Iran dalam yang saya tahu ketika sepanjang sejarah ini, ketika Iran itu yang mendahului menyerang satu negara, dia kalah. Oh, kalau dia nyerang kalah dia. Dia kalah. Waktu Irak ya kejadian perang Iran-Irak. Tetapi kalau dia diserang, dia bertahan dan dia menang. Oh. Sejarahnya selalu begitu. Itu terjadi dari 490 tahun sebelum Masehi sampai hari ini. Oke. Begitu. Jadi karena apa? Karena dia nomor satu dia punya mosaic defense tadi. Yang kedua dia punya cultural defense. Itu dimana orang lebih secara budaya itu lebih dengar kepada pemimpin agamanya daripada kampanye dari mana-mana. Sementara pemimpin agamanya banyak. Banyak. Kan itu negara mullah itu. Iya, Banyak iya. sekali gitu. Nah, jadi yang berikut adalah semakin negara luar menyerang dia, semakin membangkitkan rasa nasionalisme dia. Oke. Sama juga dengan Indonesia kan? Yes. Ya, kita juga begitu gitu. Nah, Oke, kalau gitu. jadi Paham. kalau ditanya apakah ke depan perang ini akan meredah? Jawabnya tidak. Perang tidak akan bisa meredah. Bisa berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Jadi intensitasnya mungkin yang berkurang, Intensitas tapi berkurang, berhenti tapi total akan tidak. lanjut lagi karena orang harus cari alasan untuk perang terus. Karena apa? Karena industri senjata harus hidup. Bisnis ya. Lagi-lagi cuan itu ya. Cuan lagi, industri senjata harus hidup. Bagaimana caranya? Begitu banyak pabrik pesawat tempur, pesawat terbang segala macam, kan harus hidup itu. Saya perlu komentar Bang Pitan nih. Berkali-kali Presiden Prabowo mengatakan hati-hati kekuatan asing. Tadi saya sudah mendengarkan tentang Deep State. Deep State, juga datang ke Pakistan kalau saya nggak salah Yes. waktu itu. Nah, jadi validkah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang hati-hati kekuatan asing yang akan mengganggu Indonesia sehingga kita harus merapatkan barisan memperkuat persatuan, Prof? Kalau saya melihat bukan akan tetapi sudah. Oh, ya sudah, Bos. Bukan baru akan tapi sudah. Jadi ini peringatan valid nih dari Sudah, Presiden sangat valid. Prabowo. Oke. Saya bisa buka satu rahasia di sini. 98 waktu Pak Harto. Jakarta lagi terbakar. Ya, Jakarta kita bakar. Ini harus buka ini. Waktu Jakarta lagi terbakar, seorang diplomat asing telepon saya minta ketemu. Oke. Diplomat, orang penting dari salah satu negara besar. Minta ketemu di Pondok Indah. Kita sambil makan, dia tanya satu pertanyaan. Dia bilang, Pak, kenapa jadi komando dari Cilangkap dengan Makodam Jaya tidak sinkron? Mengapa komando dari Cilangkap dan komando Kodam Jaya tidak sinkron? Itu pertanyaan dia letterlex kepada saya. Apa bisa diingatkan nggak kita apaan komandonya? Nah, waktu itu kan Cilangkap kan berarti Mabes ABRI. Mabes ABRI. TNI, Mabes TNI. ABRI ABRI waktu itu masih- ABRI masih ABRI, betul. Panglima kan Pak Wiranto. Pak Wiranto. Ya toh? Di sini Safri ya. Syafri, Nah. Makodam Jaya kan Syafri. Ya. Jadi waktu itu diplomat tanya saya, kenapa komando dari Cilangkap dengan Kodam Kodam Jaya. Jaya tidak sinkron? Saya jawabnya begini, Bapak tahu dari mana? Menarik, Bros. Terus dia jawab, Bapak tahu dari mana? Dia bilang kami tahu. Ini saya mau jawab pertanyaan tadi. Kan tadi katanya hati-hati nanti asing datang, asing akan bukan nanti. sudah. Ini pengalaman saya. Jadi waktu dia tanya itu saya balik tanya, Bapak tahu dari mana? Jawabnya kami tahu. Kami tahu. Coba. Berarti memang sudah jadi rahasia asing. Intel asing ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, kenapa Iran itu pemerintahnya pusing? Karena banyak orang Iran juga yang menjadi mata-mata untuk asing. Nah, saya kasih satu bukti nih. Begini.
31 Januari 2018. Ya. Itu lewat tengah malam ada satu regu Mossad masuk ke satu daerah 23 km dari Teheran namanya Shorabad. Mereka masuk ke satu gudang gitu dengan peralatan secanggih apa gitu, gembok bisa cair semua. Lalu mereka mencuri data di situ, data program pengembangan nuklir Iran. Oke. Mereka curi dari puluhan brankas berisi 55.000 lembar cetak dan 50.000 lembar elektronik file dalam 183 CD-ROM. Nah, data yang mereka curi ini mereka bawa ke Azerbaijan, kemudian sampai di tangan Perdana Menteri Netanyahu dan sampai ke tangan Donald Trump. Ini yang membuat Amerika marah, Israel marah untuk ngebom Iran belakangan. Sekarang pertanyaannya, siapa orang ini? Regu Mossad ini. 22 operator Mossad ini adalah orang Iran asli, bukan orang Israel. Mereka warga asli Iran yang dibayar oleh Mossad untuk mencuri data dari negerinya sendiri. Dan kejadian itu direkam secara live di Tel Aviv oleh direktur Mossad bernama Yossi Cohen. Direkam secara live kejadian itu. Jadi kalau orang Iran jadi agen Mossad untuk mengambil rahasia dari Iran, dari negaranya sendiri, kan pengkhianatan. jadi bisa dipikir sendiri, Pengkhianatan. apakah mungkin terjadi di negara lain? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Dengan pengalaman ini, gitu. Sekarang kita lihat, itu Ismail Haniyeh datang ke Teheran menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian, kemudian pergi ke penginapannya, tengah malam bom meledak, mati di situ. Ya. Itu kan penginapan milik tentara, pasukan khusus, dijaga ketat. Kok bisa ada bom di situ yang menewaskan tamu negara? Nah, apalagi namanya itu kalau bukan ada pengkhianatan dari dalam. Jadi eskalasi politik yang memang menghangat hari ini di Indonesia bisa jadi ada skenario asing yang sudah masuk. Ini hati-hati. Makanya tadi kalau Bung bilang, Presiden bilang Hati-hati kekuatan asing akan mengganggu, mengacak-acak kita gitu. Bukan akan. Sudah banyak contoh. Tadi saya sudah cerita bagaimana mereka bisa dengar pembicaraan di Mabes ABRI dan di Makodam Jaya. Saya tidak tahu jawabnya, makanya saya tanya balik. Dari mana Anda tahu? Bapak dengar dari mana? Dia bilang kami tahu. Artinya kita hati-hati nih. Kita hati-hati. Di semua lini pemerintahan hati-hati. Kita harus jaga ini presiden ini. Iya, iya. Iya tuh? Agen itu ada yang namanya Adam Ardi gitu nggak Pak? Agen itu macam-macam. Adam Ardi nih Pak. Macam-macam nih. Macam-macam. Agen nih. Nah, yang namanya agen asing itu, mereka kalau ketahuan dia agen, dia bukan agen lagi. Iya, betul. Seorang spy itu tidak akan ketahuan dia spy, karena begitu ketahuan dia bukan spy lagi. Yo, ada tukang bakso Malang sekarang nggak pernah lewat lagi Pak, Dia ketahuan. bisa jadi tukang bakso, Ya. dia bisa jadi tukang sate, dia bisa jadi apa saja Pak. Tapi kalau Dia ketahuan bisa jadi lagi. wartawan, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi apa saja. Hati-hati Pak. Jadi eskalasi politik hari ini yang menghangat itu mungkin memang sudah ada gerakan-gerakan. Perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya Pak. Perlu kita bertanya. Karena Indonesia ini coba lihat ya. Penduduk kita begini besar. Jumlah orang pintar makin banyak. Ya. Gitu? Kekayaan alam begitu melimpah. Ya. Itu negara lain melihat ini bahaya ini kalau Indonesia jadi kuat nih. Orang pintar makin banyak, kekayaan alamnya melimpah, orang jago-jagonya makin banyak, bahaya nih. Makanya mereka ingin lemahkan kita kan dari segala macam cara. Hati-hati nih. Jadi tadi pertanyaan itu, apakah dengan eskalasi politik yang makin hangat ini, apakah ada kemungkinan ada campur tangan asing? Jawab saya adalah perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya. Itu tadi Bang Pitan Daslani. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sebetulnya saya agak enggan ini mengakhiri perbincangan ini, tapi Bang Pitan ada acara lain. Iya, betul. Dan kalau kita perpanjang lagi, ini bisa ada
Mungkin Joko Anwar sekali-sekali perlu kita dengar, kita datangkan. Betul. Mungkin dia ada inspirasi besar Iya, untuk buat betul, film betul. ini. Jadi Bang Joko Anwar, Hanung Bramantyo itu mesti dengar juga tentang ini. betul. Gari Nugroho. Iya. Bang Witan, terima kasih Ya, banyak. mantap. Semoga Indonesia aman. Aman. Kita Amin, doakan Indonesia tetap aman. Tapi kita jaga presiden. Kita jaga presiden. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.